Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai kekongruenan yang meliputi definisi dan aplikasi. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Sheila Apriliana dengan NIM 057. Kedua, Indah Nur Safira dengan NIM 059, 3 Noviana Fitrianingsih dengan NIM 062, dan Aldi Kurnia Ilmi dengan NIM 073. Langsung saja pembahasan yang pertama mengenai definisi kekongruenan yang akan dijelaskan oleh Aldi. Definisi kekongruenan. Kongruenan disimbolkan dengan garis 3, merupakan cara lain dalam membahas relasi keterbagian. Definisi 1 yang dinampakkan kekongruenan adalah jika M suatu bilangan positif, maka A kongruen B modulo M. Ditulis A kongruen B mod M. Bila dan hanya bila M membagi A min B, dan jika M tidak membagi A min B, maka bisa dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B modulo M. Dapat ditulis A tidak kongruen B mod M. Contoh 25 kongruen 1 mod 4, sebab 25 min 1 sama dengan 24 habis dibagi oleh 4. Dapat ditulis 4 membagi habis 24. 31 tidak kongruen 5 mod 6, sebab 31 min 5 sama dengan 26 tidak terbagi oleh 6. Dapat ditulis 6 tidak terbagi habis 26. Teorema 1. A kongruen B mod M. Bila dan hanya bila ada bilangan bulat K, sehingga A sama dengan MK plus B, di mana A adalah soal, M adalah pembagi, K adalah hasil bagi bilangan bulat, dan B adalah sisa. Contoh 26 kongruen 4 mod 11, sama artinya dengan 26 sama dengan 11 kali 2 ditambah 4. 25 kongruen 1 mod 4, sama artinya dengan 25 sama dengan 4 kali 6 ditambah 1. Teorema 2. Setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 diantaranya 1, 2, 3 hingga M-1. Definisi 2. Jika A kongruen B mod M, di mana B adalah sisa bagi dengan 0 lebih kecil sama dengan dari B lebih kecil dari M, maka B disebut dengan residu terkecil dari A modulo M bila dan hanya bila B lebih kecil dari M. Untuk kekongruenan modulo M ini 0, 1, 2, 3 hingga M-1 disebut himpunan residu terkecil modulo M. Contoh 1. Residu terkecil dari 72 modulo 2 adalah 1, karena sisa dari 71 dibagi 2 adalah 1. 2. Himpunan residu terkecil modulo 5 0, 1, 2, 3, 4. 3. Residu terkecil dari min 53 modulo 10 adalah 7, sebab sisa min 53 dibagi 10 sama dengan 7, yaitu dengan mengurangi min 53, min 10 kali 6 sama dengan 7. Teorema 3. A kongruen B mod M. Jika dan hanya jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M, residu terkecil dari suatu bilangan diambil bilangan bulat positif. Bukti, jika A kongruen B mod M, maka A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Karena A kongruen B mod M, maka A kongruen R mod M dan B kongruen R mod M. Dengan R adalah sisaan terkecil modulo M atau 0 lebih kecil dari sama dengan R lebih kecil dari M. Karena A modulo R mod M, berarti A sama dengan MQ plus R untuk suatu bilangan bulat Q. Demikian juga B kongruen R mod M, berarti B sama dengan MT plus R untuk suatu bilangan bulat T. Ini berarti A dan B memiliki sisa yang sama, yaitu R jika dibagi M. Contoh 10 kongruen mod 4 mempunyai arti yang sama dengan 10 sama dengan
4K plus 2. Untuk suatu bilangan bulat K sama dengan 2 dan 10 dibagi 4 bersisa 2. Selanjutnya definisi 3. Himpunan bilangan bulat P R1, R2, R3 hingga Rm disebut residu lengkap modulo M bila setiap elemennya kongruen modulo M dengan 1 dan hanya 1 dari 0, 1, 2, 3 hingga M-1. Kekongruenan modulo suatu bilangan positif adalah memadankan suatu bilangan bulat dengan suatu bilangan bulat lain. Karena merupakan pemadanan, maka kekongruenan modulo merupakan suatu relasi. Suatu relasi R disebut relasi ekuivalensi atas suatu himpunan bilangan A jika relasi itu memiliki sifat refleksi, sifat simetris, dan sifat transitif. Sifat-sifat reflektif. Yang pertama, sifat refleksif, yaitu jika P adalah suatu bilangan bulat, maka P kongruen dengan P modulo M. Yang kedua, sifat simetris, yaitu jika P dan Q adalah bilangan-bilangan bulat sedemikian hingga P kongruen dengan Q modulo M, maka Q kongruen dengan P modulo M. Yang ketiga, sifat transitif, yaitu jika P, Q, dan R adalah bilangan-bilangan bulat sedemikian hingga P kongruen dengan Q modulo M dan Q kongruen dengan R modulo M, maka P kongruen dengan R modulo M. Sifat-sifat kekongruenan. 1. A kongruen dengan B mod M jika dan hanya jika A dan B bersisa sama bila dibagi M. 2. Jika A kongruen dengan B mod M, maka A plus C sama dengan B plus C mod M. 3. Jika A kongruen dengan B mod M, maka A kali C kongruen dengan B kali C mod M. 4. Jika A kongruen dengan B mod M dan C kongruen dengan D mod M, maka A plus C kongruen dengan B plus D. 5. Jika AC kongruen dengan BC mod M, maka A kongruen dengan B mod M jika dan hanya jika C, M sama dengan 1. 6. Jika AC kongruen dengan BC mod M dan C, M sama dengan D, maka A kongruen dengan B mod M per D. 7. Jika A kongruen dengan B mod M dan C kongruen dengan D mod M, maka A kali C kongruen dengan B kali D mod M. 8. Jika A kongruen dengan B mod M, maka A pangkat N kongruen dengan B pangkat N mod M. Aplikasi kekongruenan. Salah satu aplikasi kekongruenan adalah metode untuk mengoreksi kebenaran dari hasil operasi aritmetika penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari bilangan-bilangan bulat yang menggunakan kekongruenan modulo 9 yang dikenal dengan istilah koreksi 9. Teorema 7.9. 10 pangkat N kongruen 1 mod 9 untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Bukti dari teorema tersebut dapat diketahui bahwa 1 merupakan nilai sisa, sehingga 10 pangkat N min 1 sama dengan 99
sampai 9, yang mana berarti berapapun nilai n-nya akan menghasilkan angka-angka 9. Karena dalam teorema tersebut menggunakan modulo 9, maka hasilnya akan terbagi habis oleh 9. Sehingga 10 pangkat n kongruen dengan 1 mod 9 adalah benar. Kita tahu bahwa 10.000 kurangi 1 sama dengan 9.999 sama dengan 9 kali K1, sehingga 10.000 kongruen dengan 1 mod 9. 1000 kurangi 1 sama dengan 999 sama dengan 9 kali K2, sehingga 1000 kongruen dengan 1 mod 9. 100 kurangi 1 sama dengan 99 sama dengan 9 kali K3, sehingga 100 kongruen dengan 1 mod 9. 10 kurangi 1 sama dengan 9 sama dengan 9 kali K4, sehingga 10 kongruen dengan 1 mod 9. Selanjutnya dapat kita buktikan bahwa setiap bilangan bulat yang kongruen modulo 9 sama dengan kongruen modulo 9 dari jumlah angka-angka penyusun bilangan bulat tersebut. Contoh 1, buktikan bahwa 7.654 kongruen modulo 9 sama dengan kongruen modulo 9 dari jumlah angka-angka penyusunnya. Penyelesaian: 7.654 kongruen dengan 7.000 tambah 600 tambah 50 tambah 4 mod 9. Kongruen dengan 7 kali 1000 tambah 6 kali 100 tambah 5 kali 10 tambah 4 mod 9. Kongruen dengan 7 kali 1 tambah 6 kali 1 tambah 5 kali 1 tambah 4 mod 9, 7.654. Kongruen dengan 22 mod 9, kongruen dengan 4 mod 9. Selanjutnya, dengan cara menjumlah angka-angka penyusunnya. 7.654 kongruen dengan 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 mod 9. Kongruen dengan 22 mod 9, kongruen dengan 4 mod 9. Teorema 7.10. Setiap bilangan bulat yang kongruen modulo 9 sama dengan kongruen modulo 9 dari jumlah angka-angka penyusun bilangan bulat tersebut. Maksudnya, ketika terdapat angka X kongruen N modulo 9, Y kongruen M modulo 9, dan P kongruen Q modulo 9, maka ketika X plus Y kongruen P modulo 9, maka N plus M kongruen Q modulo 9. Prinsip ini dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran dari suatu penjumlahan ataupun pengurangan bilangan-bilangan bulat atau biasa disebut dengan koreksi 9. Contoh 2. Periksalah kebenaran penjumlahan berikut ini dengan prinsip di atas. 248 ditambah 324 ditambah 627 sama dengan 1244. Penyelesaiannya, yang pertama, 248 kongruen dengan 200 ditambah 40 ditambah 8 modulo 9, kongruen dengan 2 dikali 100 ditambah 4 kali 10 ditambah 8 modulo 9, kongruen dengan 2 dikali 1 ditambah 4 kali 1 ditambah 8 modulo 9, kongruen dengan 2 ditambah 4 ditambah 8 modulo 9. 248 kongruen dengan 14 modulo 9, sehingga 14 kongruen dengan 10 ditambah 4 modulo 9, kongruen dengan 1 ditambah 4 modulo 9,
Jadi 248 kongruen dengan 5 modulo 9. Yang kedua 324 kongruen dengan 300 ditambah 20 ditambah 4 modulo 9. Kongruen dengan 3 kali 100 ditambah 2 dikali 10 ditambah 4 modulo 9. Kongruen dengan 3 dikali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 4 modulo 9. Kongruen dengan 3 tambah 2 ditambah 4 modulo 9. Kongruen dengan 9 modulo 9. 9 kongruen dengan 0 modulo 9. Jadi 324 kongruen dengan 0 modulo 9. Yang ketiga 627 kongruen 600 ditambah 20 ditambah 7 modulo 9. Kongruen dengan 6 kali 100 ditambah 2 dikali 10 ditambah 7 modulo 9. Kongruen dengan 6 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 7 modulo 9. Kongruen dengan 6 kali 6 tambah 2 tambah 7 modulo 9. 627 kongruen dengan 15 modulo 9. Sehingga 15 kongruen dengan 10 ditambah 5 modulo 9. Kongruen dengan 1 ditambah 5 modulo 9. Kongruen dengan 6 modulo 9. Jadi 627 kongruen dengan 6 modulo 9. Jadi 248 ditambah 324 ditambah 627 sama dengan 5 ditambah 0 ditambah 6 modulo 9 sama dengan 11 modulo 9 sama dengan 2 modulo 9. Sedangkan 1244 kongruen dengan 1000 ditambah 2 dikali 100 ditambah 4 dikali 10 ditambah 4 modulo 9. Kongruen dengan 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 4 kali 1 ditambah 4 modulo 9. Kongruen dengan 1 ditambah 2 tambah 4 ditambah 4 modulo 9. Kongruen dengan 11 modulo 9. Kongruen dengan 2 modulo 9. Dari kekongruenan 1 dan 2, maka 248 ditambah 324 ditambah 627 sama dengan 1244 adalah benar. Perlu diingat bahwa pemeriksaan kebenaran penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain dengan kekongruenan modulo 9 belum menjamin bahwa operasi yang dilakukan itu benar atau salah. Dengan kata lain, koreksi 9 bukan merupakan syarat cukup, tetapi syarat perlu untuk memeriksa kebenaran hasil operasi. Kemudian habis dibagi 9. Suatu bilangan bulat terbagi oleh 9 apabila jumlah dari angka-angka bilangan tersebut terbagi oleh 9. Contohnya yang pertama, 6237 kongruen dengan 6 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 7 kongruen dengan 18 modulo 9, di mana 18 kongruen 9 modulo 9. Karena 9 membagi habis 9, maka 9 juga membagi habis 6237. Contoh yang kedua, 8635 kongruen dengan 8 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 5 kongruen dengan 22 modulo 9, di mana 22 kongruen 4 modulo 9. Karena 9 tidak membagi habis 4, maka 9 juga tidak membagi habis 8635. Selanjutnya, habis dibagi 3. Suatu bilangan bulat terbagi oleh 3 apabila jumlah angka-angkanya terbagi oleh 3. Contoh yang pertama, 756 kongruen dengan 7 ditambah 5 ditambah 6 kongruen dengan 18 modulo 9, di mana 18 kongruen 9 modulo 9. Karena 3 membagi habis 9, maka 3 juga membagi habis 756.
Contoh yang kedua, 524 kongruen dengan 5 ditambah 4 ditambah 2 kongruen dengan 11, di mana 11 kongruen 2 modulus 9. Karena 3 tidak membagi habis 2, maka 3 juga tidak membagi habis 524. Selanjutnya, habis dibagi 2, 4, dan 8. Kemudian, bagaimana cara menguji suatu bilangan bulat terbagi oleh 2, 4, dan 8? Nah, untuk mengujinya, kita bisa menggunakan cara berikut ini. Yang pertama, suatu bilangan bulat terbagi oleh 2 apabila angka terakhirnya dapat terbagi oleh 2. Dan yang kedua, suatu bilangan bulat terbagi oleh 4 apabila 2 angka terakhir dari bilangan tersebut terbagi oleh 4. Dan yang ketiga, suatu bilangan bulat terbagi oleh 8 apabila 3 angka terakhir dari bilangan tersebut dapat terbagi oleh 8. Langsung saja ke contohnya. Periksalah apakah 134.216 dapat terbagi oleh 2, 4, dan 8. Penyelesaiannya, yang pertama, dapat terbagi oleh 2 karena angka terakhirnya yaitu 6 dapat dibagi dengan 2 sehingga hasilnya adalah 67.108. Yang kedua, terbagi oleh 4 karena 2 angka terakhirnya yaitu 16 dapat terbagi oleh 4 sehingga hasilnya 33.554. Dan yang terakhir, dapat terbagi oleh 8 karena 3 angka terakhirnya yaitu 216 yang dapat dibagi oleh 8 sehingga hasilnya 16.777. Selanjutnya, habis dibagi 6. Suatu bilangan bulat dikatakan dapat terbagi 6 apabila bilangan tersebut juga dapat dibagi oleh 2 dan juga terbagi oleh 3. Hal ini karena faktor dari 6 adalah 2 dan 3, di mana FPB dari 2 dan 3 adalah 1. Sehingga ketika 2 membagi habis N dan 3 membagi habis N, maka 2 dikali 3 atau 6 dapat membagi habis N. Contohnya, periksalah apakah 672 terbagi oleh 6. 672 terbagi oleh 2 karena angka terakhirnya dapat terbagi 2. Dan 672 juga terbagi oleh 3 karena 672 kongruen dengan 6 ditambah 7 tambah 2 modulo 9 kongruen juga dengan 15 modulo 9, di mana 15 kongruen dengan 6 modulo 9. Karena 3 membagi habis 6, maka 3 juga membagi habis 672. Karena 672 terbagi oleh 2 dan juga 3, maka 672 juga terbagi oleh 6. Habis terbagi 5 dan 10. Suatu bilangan bulat terbagi 5 apabila angka terakhir bilangan tersebut adalah 0 dan 5. Seperti yang kita ketahui bahwa sembarang bilangan bulat ketika dikalikan 5 akan menghasilkan angka terakhir 0 dan 5. Kemudian suatu bilangan bulat terbagi 10 apabila angka terakhir bilangan tersebut adalah 0. Dan yang terakhir, habis terbagi 11. Berikut merupakan keterbagian suatu bilangan bulat oleh 11. 10 kongruen min 1 modulo 11. 100 kongruen 10 dikali 10 kongruen negatif 1 dikali negatif 1 kongruen dengan 1 modulo 11. Dan 1000 kongruen dengan 10 dikali 10 dikali 10 kongruen negatif 1 negatif 1 negatif 1 kongruen negatif 1 modulo 11. Apabila N sama dengan AK dikali AK min 1 dikali AK min 2, demikian hingga sampai A10 A0 dengan 0 kurang dari sama dengan AI kurang dari sama dengan 9 dan AK tidak sama dengan 0, maka N kongruen dengan AK 10 pangkat K ditambah AK min 1 10 pangkat K min 1 ditambah AK min 2 dikali 10 pangkat K min 2 ditambah
sedemikian sampai A0 modulo 11. Dan dapat disederhanakan N kongruen A0 ditambah A2 ditambah A4 ditambah seterusnya dikurangin A1 plus A3 plus A5 modulo 11, di mana A1, A3, dan A berturut-turut adalah angka kedua, keempat, dan keenam berturut-turut pada bilangan bulat n dari belakang, dan A0, A2, A4 berturut-turut adalah angka ke-1, ke-3, ke-5 berturut-turut pada bilangan n dari belakang, sehingga dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat AK, AK-1, AK-2 sedemikian hingga A1, A0 terbagi oleh 11 apabila A0 plus A2 plus A4 dikurangi A1 plus A3 plus A5 terbagi oleh 11. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.